Apakah Bunda Maria mati? Bunda Maria diangkat ke surga, diselubungkan. Tidak pernah mati. Iya. Baik, saya tampilkan dulu gambar saya. Makanya saya bilang, makanya Bunda Maria ini lebih sakti daripada Tuhan Yesus. Makanya sembah aja Bunda Maria. Baik. Oke, betul tidak Bunda Maria tidak pernah mati dan dia hidup kekal? Ya, hidup kekal di surga bersama anaknya. Pernah nggak dia mati Bersama dalam Bapa sedetik? di surga. Pernah dia mati dalam sedetik? Saya sih kurang tahu sih. Saya harus tanya Romo Kafi sepertinya. jangan Saya tidak begitu. terlalu mendalami sekali, tapi Apakah Yesus pernah mati? Abang percaya karya sengsara wafat dan Bukan kebangkitan? itu yang Wafat saya itu bukan tanya. mati. Bukan itu yang saya tanya. Pertanyaan saya simpel. Apakah Yesus pernah mati? Maria pernah mati? Makanya saya bilang. Tenang dulu, tenang dulu, Saya dulu. harus tanya Tenang. Di iman kalian, Yesus mati. Pernah mati 3 hari. Maria tidak pernah mati, hidup selama-lamanya. Mana yang lebih pantas dijadikan Tuhan? Mana yang lebih hebat? Yang pernah mati atau yang tidak pernah mati? Apakah Maria adalah suci? Tidak bercacat celah? Suci. Oke. Apakah Yesus suci tidak bercacat celah? Maria perempuan pilihan Allah. Iya, perempuan pilihan Allah. Oke, Hanya apakah Yesus satu-satunya adalah pilihan Allah. apakah Yesus adalah pilihan daripada Allah juga? Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana Bukan bisa pilihan. dibilang Bukan Allah? pilihan. Maria dipilih, Yesus dipilih, betul? Maria, Oke. pilihan Tuhan. Maria hidup kekal, betul nggak? Maria hidup kekal Ya. sampai selama-lamanya, tidak pernah mati, dia selalu hidup kekal, betul? Oh, kalau yang ini saya tidak konfirmasi tadi ya. Saya harus tanya Romo Cafe dulu. Kan saya bilang saya nggak bisa menafsirkan. mulai Saya sekarang. saya belum bisa memasukkan. Iya, makanya bertobatlah. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Silakan, Bang. Oke, Bang, kenalan diri dulu, Bang. Abang Islam atau Kristen? Saya Katolik. Itu ada patung siapa itu? Oh, coba Bang, ditampilin dulu Bang di layar. Coba. Ini Bunda Maria sama Tuhan Yesus. Oke, baik. Itu apa Bang, lilin? Ada lilin juga sebagai penerang. Buat apa lilin itu? Biar anget kah mereka berdua atau bagaimana? Lilin itu tanda terang, Bang. Iya, lilin itu Anda persembahkan api kepada patung itu buat apa, Bang? Bukan persembahkan api. Nah, terus kenapa Abang nyala-nyalakan api? Nyalakan api itu tanda terang. Kan udah ada lampu, Bang. Gimana, Bang, ini? Ya sudahlah, Kalau secara- baiklah. Ya, secara Baik. manusiawi terang lampu. Oke. Tapi secara punya makna secara rohani. Baik. Bang, saya mau tanya dulu sama Anda, biar Anda ini sama dengan yang digambar ini sebentar. Oke. Anda Apa itu? Anda sujud berdoa kepada patung itu enggak? Seperti yang digambar ini. Kalau di gambar ini, Bukan. Ini Saya kita jangan gini. Anda sujud seperti yang dipoto itu berdoa kepada patung yang di belakangmu itu enggak? kita berdoa di depan patung, bukan kepada patung. Oke, kenapa harus berdoa di depan patung? Ngomong minta kepada Anda di depan patung tersebut. Apakah patung itu mendengar ketika Anda ngomong? Patung hanyalah simbol, tapi kita melihat ada Allah di belakang itu. Ada Allah di dalam patung itu. Di belakangnya ada Allah. Oke, di mana ayatnya bahwa Allah? Sebentar, Bang. Itu cuma simbol. Itu cuma Baik, simbol. di mana ayatnya dalam Alkitab bahwa Allah ada di belakang patung yang Anda simpan itu? Silakan. Jawab, silakan.
Firman Tuhan berkata Bapak. bahwa Tuhan diam di belakang patung Maria. Amin. Ya Aneh sekali. umat-umat, bahwasanya Allah berdiam di belakang patung Maria, mintalah kepada patung Maria. Silakan, jawab Gini ya, ayatnya. Bang, jangan Saya gini, bukan- ayatnya langsung, tunjukkan ayatnya, silakan. saya bukan ahli kitab suci juga ya. Terus kenapa abang memfitnah, bang? Jangan abang fitnah Tuhan. Jangan abang kotori Alkitab dengan perkataan-perkataan yang Anda fitnahkan, bang. Anda nanti akan dituntut pertanggungjawaban Anda. Itulah yang dilakukan. Sebentar, bang. Biar saya mau ceramah dulu nih. Itulah yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu. Itulah yang dilakukan oleh Yerobeam bin Nebat dan keturunannya di dalam Alkitab. Mereka mengatakan apa? Mengatakan fitnah terhadap firman Tuhan. Bahwasanya Tuhan telah diam di patung-patung buatan tanganku ini. Coba, kenapa Anda fitnah Tuhan dengan perkataan-perkataan seperti itu? Silakan. Perkataan apa yang menfitnah? Allah diam di belakang patung Maria. Kita itu gini ya, Jangan kita Dengar itu, bang. dulu. Kenapa Anda fitnah? dengar dulu. Silakan. Patung hanyalah simbol. Bukan berarti patung itu Tuhan. Menyembah dan memohon itu beda. Oke, jadi Anda memohon kepada patung Maria? Memohon pertolongan Bunda Maria. Oke, di mana dalilnya dalam Alkitab mohonlah pertolongan kepada Bunda Maria? Oke, saya intinya Tuhan masih ingat, Maria menyertaimu. dengar dulu. Gimana? Ingat itu waktu kejadian pesta pernikahan di Kana. Oke, Bunda Maria meminta Yesus mengubah air menjadi anggur. betul. Dan waktu itu Yesus mengeluarkan mujizat pertama kali. Oke, Itulah yang menjadi dasar yang utama juga. oke. Itu Baik. menjadi peran utama juga Bunda Maria dalam gereja Katolik. Baik. Kalau seperti itu logikamu seperti itu. Pertanyaan saya, ada tidak seseorang yang dipuji imannya oleh Tuhan Yesus, yaitu seorang pemuka atau perwira dari bangsa non-Israel yang dia meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit? Pernah Anda Ingat tahu nggak? itu? Pernah Anda tahu? Mujizat pertama yang saya bilang. Bang, kita Berarti kalau tenang, kalau Bang, perwira Israel- tenang. kalau disebut tenang. perwira Bang, tadi, tenang dulu. berarti kita Aduh, abang tadi kan sudah ngomong. Masa saya nggak boleh ngomong? Abang kan ngomong. Apakah Anda ingat peristiwa perkawinan di Kana? Ketika anggur habis, Maria meminta kepada Yesus bahwa anggur habis. Betul? Betul? Nah, karena Benar. Anda seperti itu dasar Anda meminta kepada Maria. Betul? Logika complang macam apa yang Anda bawa seperti ini? Salah Nah, satu. Satu-satu ya, memang Bukan itu satu-satu, aja. Bang. Iya, satu-satu kita bahas. Nanti Anda ngomong lagi. Satu kita selesai baru bahas satu lagi. Oke? Oke? Oke. Baik. Biar kamu Karena- aja yang kuasa. Baik. Karena Anda punya logika seperti itu, maka Anda berdoa dan meminta kepada Maria. Logika Anda ini logika Bukan berdoa. tenang dulu, Bang. Nanti Anda ngomong, nanti Anda bicara. Gini loh Bang. Soalnya di rumah Abang ini setiap umat agama, entah itu di Islam, Katolik, Abang seolah-olah menjerumuskan orang itu. Kok menjerumuskan? Jadi kita mau Kan saya jelaskan tanya secara Anda. detail. Itu yang menjadi Anda ini sangat berpengaruh sekali. Oke, baik. Ya memang sangat berpengaruh. 10.000 orang nonton nggak berpengaruh. Dengarkan, Pak. Mempengaruhi orang sekali Bang. Anda berkata, apa alasannya Anda berdoa meminta kepada Maria? Karena Maria pernah meminta kepada Yesus. Betul? 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 Oke. Anda tahu seorang perwira pernah meminta kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Bahkan perwira itu bilang begini,
Aku tidak pantas menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata dan anakku itu akan sembuh. Tuhan Yesus Terus perwira tergerak. itu? Dengar, tenang. Tidak pernah aku dapati iman seperti ini di antara orang Israel. Ini dangkal ini. Dengar, dengar dulu, dengar. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak meminta kepada patungnya perwira yang meminta kepada Tuhan Yesus itu? Perwira itu, saya tanya kamu dulu. Perwira itu bapaknya Yesus apa gimana? Oke, jadi kalau bapaknya minta, oke, berarti mana patungnya Yusuf? Ada. Oke, berarti Anda juga meminta berdoa kepada patungnya Yusuf. Kita mohon pertolongan untuk didoakan. Bukan berdoa. Kalau berdoa kepada Tuhan, Oke, yang digambar ini berdoa kepada siapa? Coba, itu yang digambar ini berdoa kepada kamu- siapa? Kamu dengar enggak kata saya tadi? Bukan berdoa kepada, tapi berdoa di depan. Oke, waktu berdoa di depannya itu Anda ngomong sama patung itu enggak? Ngomong sama Tuhan melalui Bunda Maria. Ngomong sama Tuhan dari patung itu, berarti di dalam patung itu ada Tuhan. Bukan di dalam. Terus di mananya? Di belakangnya tadi Anda bilang. Berubah lagi, ganti Ya, lagi, beda istilah- posisi, pindah lagi posisinya. Itu Gimana? kan, ngomong sama Edis ini gimana ya? Loh, gimana? Anda yang bingung kok saya malah disalahin. Bukan bingung, Bang. Tadi Anda Soalnya bilang. Oke, baik. kita ungkap satu Bang, kata, coba, kamu Bang, seolah coba, Bang. kamu yang menyetirnya semua. Coba Bang, Abang pegang patung Maria itu, Jadi coba. itu Abang pegang. membuat orang rancu. Bang, Abang pegang patung Maria itu, coba. Bilang, pegang dulu. Ambil. Jangan entah sembarangan kok. Nggak sembarangan itu, karena mama mereka memang berhalanya itu disembah sama mereka. Baik, coba. Itu bukan berhala. Sebentar. Bukan berhala. Kenapa nggak boleh dipegang? Ada apa? Apa sebabnya nggak boleh dipegang? Kalau pegang nanti seolah-olah kita mengkoyakkan. Nah iya, karena Anda memperlakukan patung itu secara khusus, betul? Iya, secara khusus Oke. memang harus. Oke, betul tidak Anda berlutut seperti yang ada di gambar ini? Sebentar, saya mau muka saya balikin dulu ya, biar nggak ganggu. Baik, betul tidak Anda melakukan seperti yang digambar itu? Anda berlutut di hadapan patung itu, lalu memohon, Bunda Maria. Anda memohon, Bunda Maria seperti itu. Pernah tidak Anda melakukan begitu? Pernah tidak Anda? Kita mohon Bunda Maria doakanlah kami. Oke, Anda memohon kepada Bunda Maria, patungnya Maria tersebut. Baik, pertanyaan saya. Jangan doanya begini, Bunda Maria berkatilah kami, karena Bunda Maria bukan punya berkat dia, cuma Tuhan aja. Tapi Oke, kita lalu mohon apa yang Anda pertolongan Bunda minta? Maria untuk Lalu apa yang doakan Anda kita. minta kepada patung itu? Doakanlah kami. Oke, baik. Pertanyaan saya di dalam Ya, kalau Alkitab. dibilang, saya mau tanya dulu Bang Edis. Kalau seandainya kata doakanlah kami, berarti Bunda Maria kamu anggap Tuhan, begitu maksudmu? Apakah saya mengatakan bahwa kalian menganggap Bunda Maria itu adalah Bapa di Nah, surga? itu kan seperti Bang Edis bilang kan, menyembah kan, seperti itu. Bang, coba sebentar saya balik dulu. Iya, dari kata itu aja, kata mohon doa aja, Pernah doakanlah nggak? kami. Pernah nggak Anda mendengar saya ngomong bahwa saya mengatakan bahwa Anda mengimani Maria itu adalah Bapa di surga? Ya, dari segi kata-katamu menyembah itu tadi. Oke, Berarti itu menjerumuskan kami itu seolah-olah menyembah patung gitu. oke. Coba posisikan dulu posisi kamu selagi menyembah, Bang. Silakan, Bang. Kita tidak boleh doktrin begitu. Enggak. Bisa nggak Anda berikan dulu postur atau gestur tubuh ketika lagi menyembah? Gimana? Menyembah, kita berdoa Bang. Menyembah seperti apa? Coba. Gerakan dulu badan Anda lagi menyembah. Gimana posisinya? Kalau menyembah, sembah siapa dulu? Karena banyak sembah. Ya, Orang Sugihan juga bisa melakukan penyembahan. nyembah Tuhan Yesus gimana? Gimana posisi badan Anda lagi nyembah Tuhan Yesus? Gimana? Kalau kita ya seperti biasa mengatur Gimana? tangan. Gimana? Coba. Mengatur tangan. Gimana coba? Ini HP-nya saya pegang, nggak bisa Ya, saya makanya taruh. letakin dulu coba.
Mau letakin kemana ini? Nah gitu aja, kita tukang tangan, kamu ngerti lah. Ya gimana? Kami belum lihat. Gimana? Gimana? Waktu- Bisa belum. Gini, begini gitu. Ya seperti itu. Oke, kalau begini berarti berdoa ya. Oke. Berdoa. Oke. Kalau begini kepada Yesus berarti berdoa kepada Yesus. Oke, baik. Saya balikan dulu. Balikan dulu kamera saya lagi ya. Kita gunakan ini apa yang ada di dalam pikiran mereka, kita terapkan pikiran mereka sendiri. Jangan pakai pikiran kita, nanti nggak diterima. Oke. Ya gimana? Saya tahu, saya Oke. tahu, saya sudah tahu. Lihat yang bawah. Itu kamu gambar siapa itu? Bukan Yang masalah bawah. gambar siapanya, nggak perlu kita ambil KTP dia. Gini, yang di Bukan, bawah saya itu bukan minta tenang, KTP-nya. tenang. Yang di bawah itu tadi sesuai dengan definisimu lagi berdoa, betul? Oke, berdoa kepada patung itu, betul? Oke, kalau patungnya diganti dengan patung Maria, berarti berdoa kepada patung Maria, betul? Berdoa di depan patung Maria. Mulai. Bang, pergi gambar. Bang, Oke. bang. Sebentar, yang di Dari bawah model itu, gambarnya. sebentar. Yang Kamu- di kamu bawah anggap- itu, kamu anggap- tenang. Ya, kamu anggap. Yang di bawah Sama itu, tenang. Yang di bawah itu berdoa di hadapan patung atau berdoa kepada patung? Yang di bawah mana ini? Yang di dalam celanamu. Yang itu yang di bawah gambar ini loh. Aduh. Bang, tenang dulu. Tenang bang, yang di bawah itu, gambar yang bawah itu, dia lagi berdoa kepada patung atau berdoa di hadapan patung? Nah, tunggu dulu. Kamu Mulai. itu kan. Bang, jawab Seolah-olah, dulu pertanyaan saya. kata-kata Simple ini kamu pertanyaan saya, tenang. Yang di bawah itu Receh itu, receh. berdoa kepada patung atau berdoa di hadapan patung? Nah, kalau saya lihat ini kan kalau dihadapkan kan berarti di depan. Nah, kalau kepada itu kan tujuannya orang. Jangan mutar-mutar, Yang jelas- Bang. Iya, yang jelas Pertanyaan di fotonya saya simple. Yang di bawah yang jelas di tenang. fotonya ini mereka di hadapan Yang di patung, bawah karena di depan patung. tenang. Bodoh. Yang di bawah itu berdoa kepada patung atau di hadapan patung? Di hadapan patung. Oke, berarti dia berdoa kepada siapa? Saya tidak tahu tujuan yang di bawah itu. Kalau yang di atas itu memang paus. Gambar atas memang paus. Oke lah, baik. Oke. Yang di atas berdoa kepada siapa? Yang di atas itu berdoa di hadapan Bunda Maria kepada Allah. Oke, berdoa kepada Allah di hadapan Di Bunda hadapan Maria. Bunda Maria. Oke. Ah. Bagaimana doanya dia? Aduh, Edis, receh sekali kamu. Jangan aduh. Saya ingin Masa tanya membuktikan. saya? Saya ingin Masa tanya membuktikan saya bahwa bagaimana kau doanya dia? berdusta dan berbohong. Anda mengatakan bahwa ini berdoa kepada Masa kamu Allah. tanya saya bagaimana berdoanya dia? Orang dia anda ngomong itu. Kan Katolik sama doanya semua. Gimana? Iya. Kita doa Baik. sama itu ada doa wajib. Saya tunjukkan Tapi wujud- doanya ya. Wujud Saya tunjukkan pribadi itu doanya. beda-beda. Baik. Isi doanya dia bilang begini. Sebentar ya. Bentar. Ngarang lagi, ngarang. Kok ngarang? Nggak ngarang. Lihat tunjukkan loh. Ini doanya. Bunda, Apa itu? dengar. Bunda Maria yang penuh kasih, kepadamu aku datang dengan segala kelemahan dan dengan segala kelemahan dan kekuranganku. Engkau yang selalu mendengarkan doa anak-anakmu. Betul tidak ngomong begitu? Oke, kepada siapa itu ngomong begitu? Itu kamu merasa mohon berkat enggak? Saya ulangi satu kali lagi ya. Bunda Maria yang penuh kasih, kepadamu aku datang. Berarti datang kepada siapa? Bunda Maria. Oke, terus kenapa kok kau bilang tadi datang kepada Allah?
Mana datang kepada berdoa Tadi kepada Allah barusan di hadapan Bunda Maria. Tadi kau bilang barusan kepada. Wah, banyak potong-potong. Parah. Ini cari dia menghina Katolik sama Islam, ini mau cari viewer ini. Lo mau cari viewers? Saya itu bertanya supaya Anda jawab jujur, jangan bohongin diri sendiri. Gimana? Iya, gimana? Oke. Sekali lagi saya tanyakan. Bapak Paus berdoa kepada patung atau berdoa kepada Bapa di sorga? Yang jelas kepada Allah, Kepada Bapa di di sorga. hadapan patung, bukan kepada patung. Oke. Kepada Allah di hadapan patung. Kepada Allah di hadapan patung. Berarti cara Nah. berdoa kepada Allah harus lewat patung Maria. Patung Yesus juga. Oke. Berarti patung Yesus dan patung Maria ada di hadapan Tuhan. Di hadapan kita. Karena Oke. Tuhan ada di. Tuhan ada di balik patung-patung itu, betul? Iya. Oke, mana dalam ayat Alkitabnya bahwa Tuhan berdiri di belakang patung Yesus dan patung Maria? Saya sudah ngaku dari awal saya bukan ahli kitab suci. Terus kenapa kau fitnah lagi? Oke, baik, saya bacakan. Gimana? Saya bacakan lagi lanjutan doanya. Senang, saya bacakan lagi lanjutan doanya. Baca. Bentar. Lalu dia berkata begini, Bunda Maria yang penuh kasih. Waktu dia ngomong Bunda Maria yang penuh kasih, dia ngomong sama siapa? Ngomong di hadapan Bunda Maria. Oke. Kepadamu aku datang. Berarti kepada siapa dia datang? Pada Bunda Maria. Kepada patung Maria. Baik. Dengan segala kelemahan dan kekuranganku, engkau yang selalu mendengarkan doa anak-anakmu. Berarti siapa yang mendengar doa? Bapa di surga atau patung Maria? Bunda Maria. Bunda Maria. Terus kenapa kamu kait-kaitkan dengan Bapa di surga? Kenapa? Kau ngomong sama Maria, kau ngomong sama itu Bapa di surga. Memang kau bocongnya sungguh-sungguh. Jangan dulu Bagaimana kau potong-potong, mengatakan Bang. begitu coba? Jangan dulu ngeledek itu senjatamu itu ngeledek itu. Karena kamu mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang terjadi di sini. Salah satu dasar tadi itu yang saya bilang waktu pesta pernikahan di Kana itu. Kok nggak nyambung sih Bang Anda ini? Kamu yang nggak jauh mikirnya loh. Oke, jelaskan kepada saya pernikahan di Kana. Jelaskan. Itu tadi waktu itu kan waktu pesta pernikahan di Kana, di tempat pesta itu Tuhan pesta kehabisan anggur. Oke. Lalu Bunda Maria memohon kepada Yesus untuk mengubah air menjadi anggur. Dan saat itulah Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama kali. Oke. Jadi Lalu dari yang situ berani dari mengeluarkan- situ Anda ingin mengambil kesimpulan apa? Bunda Maria itu selalu menolong kita dengan memohon kepada Yesus. Jadi bukan Bunda Maria itu yang memberi berkat kita, karena Bunda Maria tidak punya berkat. Dia cuma perantara itu sebagai pertolongan bagi kita. Oke. Di mana dalilnya bahwa Maria sebagai perantara? Sudah jelas-jelas kitab sucinya tadi itu. Kalau hanya meminta seperti itu, banyak yang meminta kepada Tuhan Yesus, Bang. Dalam Alkitab saya tunjukkan segudang orang yang pernah meminta kepada Tuhan Yesus dan dikabulkan. Orang buta Yang paling meminta dekat, kepada Tuhan Yesus, aku ingin melihat. Maka Yang paling melihat. dekat, Justru yang siapa? Anda- Yang paling Baik, saya akan Kerahimannya tunjukkan siapa? kepada Anda satu ayat. Saya akan tunjukkan kepada Anda satu ayat ya. Iya, saya tahu banyak yang meminta itu orang buta. Baik. Banyak orang itu. Ya kenapa Tapi Anda Ibu tidak minta sama orang buta itu? Wahai orang buta, sampaikanlah permintaanku kepada Yesus. Kan gitu lebih bisa juga, sama kan? Saya tunjukkan kaitannya supaya Ibu. Anda baca. Sebentar, saya tunjukkan kepada Anda. Nih baca. Edis, saya tanya, kamu sama ibumu dekat enggak? Ya dekat. Yesus sama Maria? Ya, saya tunjukkan ayatnya nanti. Saya Botol tunjukkan. kamu. Ya, saya tunjukkan ayatnya nanti. Baik, saya tunjukkan ayatnya. Baik. Iya, saya tahu banyak ayatnya itu. Tunjukkan salah satu itu. Bentar.
Oke, saya balikkan. Anda nanti baca ya ayat ini ya. Baik. Baca sendiri, baca sendiri. Anda nggak mau Karena baca? Anda yang mencari. Nggak, Anda nggak mau Anda baca? yang mencari. Baca sendiri. Anda nggak mau baca? Baca sendiri. Loh, kenapa Anda jadi tidak mau membaca? Bilang baca sendiri, malah suruh saya. Baik. Lukas 11 ayat 27. Saya bacakan. Saya hilangin dulu. Oke. Anda sebentar ya. 27. Oke. Modal Google. Modal Google. Ini Alkitab kok modal Google. Lukas pasal 11. Gimana sih? Modal Live-mu nih Google. ngeledek orang aja kamu. Modal Orang Google. Islam kamu ngeledek, Baik. Katolik kamu ngeledek. Coba baca, silakan baca. Ketika Yesus Baca masih sendiri. berbicara, tenang bang. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Apa jawab Tuhan Yesus? Coba apa jawab Tuhan Yesus apa? Jawab. Baca Bang. Mana? Ini Injil apa ini? Ya Tuhan, Injil apa katanya? Kok Iya, Anda saya tanya bilang kamu, Injil Injil apa apa? ini? Injil Lukas pasal yang ke-11 Bang. Dimulai dengan ayat yang ke-27. Ayo silakan. Tunggu, saya ambil kitab suci dulu. Oke, silakan ambil. Siapa tahu di situ tertulis bukan itu. Siapa tahu tertulis pada mulanya Maria menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Siapa tahu isinya itu kan kita nggak tahu. Ayo silakan. Lukas berapa tadi bang? Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27. Lukas Pasal 11 ayat 27. Silakan. Sabar ya Dis. Nah, nggak apa-apa. Anda nggak percaya dengan Alkitab yang saya tampilkan di sini. Pokoknya kalau Edis yang ngomong, jangan dipercaya katanya. Silakan. Kalau Alkitab kalian tuh banyak versinya Ya maksudnya. udah, silakan baca. Lukas 11 Ayat 27 coba. ketika Yesus masih berbicara. Nah ini kan punya saya beda kan? Ya, terus. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang mengandung engkau dan susu yang dalam menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Baik. Nah, Oke, dengarkan saya. Tenang. Shh, tenang. ya, ini. Dengar. Saya bacakan yang punya saya ini. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Coba. Oke. Coba Kamu ingat? dengar. Dari Ya, dari perkataan Tuhan Yesus itu, adakah Tuhan Yesus menspesialkan ibunya? Terus, Siapa yang dispesialkan oleh Tuhan Yesus? kamu percaya Yesus itu firman? Kau tidur dulu di bawah sana. Apa yang dibahas? kamu Kau malah lari kemana-mana. Yang dibahas itu apa, Pea? Yang dibahas itu mengenai kenapa kamu membuat Maria itu istimewa karena melahirkan Yesus. Aduh. Itu adalah perkataan orang-orang awam yang sudah diucapkan kepada Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana ada ini? Aduh. Kalau
Anda mau berbicara seperti itu, keluarga Yesus sendiri dalam Alkitab menganggap Yesus gila. Anda tahu itu nggak? Mau saya bacakan ayatnya? Oh, saya bacakan ayatnya. Kalau Anda nggak tahu, kok Anda ini kok malah mengatakan sesuatu yang sudah tertulis dalam Alkitab, sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bukan orang yang seperti itu yang berbahagia. Bukan karena keluarganya terus begini-begini. Bukan. Salah Anda. Baik, saya tunjukkan kepada Anda satu ayat ya. Oke. Kelihatan di sini? Waktu kaum 21 nih. 21. Baik nih. Kemudian Yesus masuk ke rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya siapa? Kaum keluarganya Tuhan Yesus mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Keluarganya yang ngomong dia tidak waras lagi, kau bangga-banggain malah. Aduh. Sungguh Anda nekat yang nyata. Mana sih Anda ini? Oke. Silakan Natalia Giovanni kenalan diri dulu. Ayo. Agak mundur sedikit. Saya Natalia Giovanni, Bang. Agak mundur sedikit biar tidak terlalu dekat. Nah, begitu. Oke, silakan. Kristen, Islam? Iya, saya Katolik. Oke, silakan Natalia Giovanni, waktu dan tempat dipersilahkan. Menanggapi yang Abang bahas tadi ya, karena berapa malam ini kayaknya dalam minggu ini terkait patung terus ya Bang yang dibahas ya. Karena kalian mengatakan, bukan kalian ya, mungkin Anda berbeda, bahwa Tuhan menyuruh menyembah patung. Tuhan malah nyuruh berdoa kepada patung. Roh Tuhan atau Tuhan tuh hadir di belakang patung tersebut. Itu yang saya dengar dari kalian-kalian. Walaupun bukan Anda ya. Apakah Anda mengatakan sesuatu yang sama? Bahwa Tuhan hadir di belakang patung-patung itu? Atau patung-patung itu bisa menyampaikan sesuatu kepada Tuhan? Bukan, tidak. Oh, berarti beda. Berarti yang tadi salah. Bukan, mungkin pemahamannya Bukan artinya juga. gini. Tadi katanya bukan, sementara bukan salah, gimana lagi? Oke, silakan. Bukan patung hadir di belakang roh patung itu tidak. Boleh saya bicara? Silakan. Iya. Jadi jadi tidak ada roh di belakang patung itu bukan. Artinya patung itu membawa kita dalam suasana, artinya kita merasa lebih dekat. Melihat gambar dan rupa seorang ibu atau seorang Tuhan Yesus, artinya seperti itu sih Bang. Lebih tepatnya bukan mempatungkan, artinya biarpun patung itu dihancurkan atau diinjakkan, kita nggak akan membuat orang seperti orang membabi buta memarahi orang itu. Karena kenapa? Salah, ada yang dibunuh. Saya tidak memang. Saya kasih tunjuk. Enggak, Anda bohong. Siapa yang bunuh? Oke, saya tunjukkan. Siapa yang bunuh orang? Baik, saya Kita balikkan hancurkan kamera saya. patung. Baik, saya tunjukkan Ya, beritanya. Tenang. Saya tunjukkan beritanya. Tidak boleh memfitnah ya. Saya tunjukkan. Nih, kejadiannya pada waktu itu di NTT ya. Perhatikan. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, saya tampilkan beritanya pada waktu itu. Nah ini, ada di kompas.com ya, kompas.com. Oke, kelihatan Bang? Bang lagi, biasa laki-laki. Sorry. Ya. Sorry. Kak Natalia. Bentar. Coba Kak Natalia baca ini. Rusak patung Bunda Maria, pria ini tewas dihakimi massa. Tewas lo.
Jadi jangan Anda bilang, walaupun dia rusak tidak apa-apa. Oh, fitnah yang nyata. Abang kan memberikan satu contoh. Artinya masih banyak contoh-contoh lain yang tidak Yaudah, diberlakukan coba oleh demikian. berikan Benar kepada kan? saya satu Abang kan- contoh ada orang ngancurin patung Maria terus tidak diapa-apakan. Silakan. Aduh, banyak banget Bang di internet. Ya, kasih Coba Abang contoh. lihat deh. Kasih. Masalahnya saya nggak pegang data. Sekarang kan saya hanya satu handphone. nih. Abang silakan. Berarti ngimpi kalau begitu. Saya Tidak. bacakan. Kejadian ini berlangsung tanggal 13 Desember tahun 2013. Di mana kejadiannya? Saya bacakan. Atambua kompas.com. Seorang pria yang belum diketahui identitasnya tewas di tempat akibat dihakimi massa, dihakimi warga desa Silawan, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Wakil Kepala Polres Belu, Komisaris Joni Muskanan pada kompas.com tanggal 13 bulan Desember 2013 malah mengatakan pria tersebut dihakimi massa karena kedapatan oleh warga sedang merusak sebuah patung Tuhan Maria setinggi 2 meter yang disimpan dalam goa. Intinya agama tidak mengajarkan untuk membunuh orang yang menghancurkan patung. Itu personal. Iya betul, Personal. agama juga Kristen tidak Personal. mengajarkan kepada penghormatan kepada patung Maria, tapi umat yang melakukannya. Gimana Anda ini? Abang jangan menyamakan iman kami sama iman abang ya. Kami itu Memang tidak magisterium sama. juga tradisi Memang tidak juga. sama. Nah artinya Coba. abang nggak bisa untuk menuntut Adakah- orang lain. Adakah dalam Alkitab diperintahkan untuk berdoa kepada patung Maria? Nah, tidak ada. Tetapi kan kami bilang dasar Ya iman kami sudah, 3 dan tidak ada, agama sudah kami cukup, berdiri sudah. 2000 tahun sebelum agama abang berdiri. Jadi yang lebih tua itu Abang lebih tahu tradisi, berdiri. lebih tahu silsilah. Abang Baik. yang baru datang ketika mau mengajari orang itu sepertinya aneh, Bang. Aneh. Baik. Oke. Kak Giovanni, dengarkan ya, Kak Giovanni. Yes. Begini. Apakah saya atau Anda yang memberitakan Injil yang lain? Saya akan kutip perkataan dari Rasul Paulus. Rasul Paulus pernah berkata begini. Jikalau ada seseorang yang memberitakan Injil yang lain kepadamu, bahkan malaikat yang turun dari surga, maka terkutuklah dia. Setuju? Udah pasti. Baik. Setuju, Sekarang siapa yang memberitakan Injil yang lain? Anda atau saya? Baik. Pernahkah Yesus, para murid, bahkan Bunda Maria memberitakan tentang Injil yang isinya berdoa kepada patung-patung? Abang tahu nggak? Kita itu tidak semua hal tercetak di kitab suci dan tidak semua yang Yesus katakan itu tercatat di kitab suci. Itu abang Baik. pahami dulu. Oke. itu yang Baik, pertama. saya Itu setuju yang dengan pertama. hal itu. Yang Saya kedua. setuju dengan hal itu. Oke, Setuju. Yes. Berarti- Yes, itu tadi saya bilang iman kita ini Baik. berbeda, Bang. Baik, berarti Kalian secara tunggal, tidak kami tertulis. tripod. Sebentar, tenang, Kalian tenang. tunggal, kami Tenang, tripod. tenang. Nah, jadi Kak aku nggak Giovanni, bisa membahas- tenangkan diri dulu. Tenang. Baik, Yes. saya I see. setuju karena Alkitab berkata begini. Tidak semua, perhatikan, penutup Injil Yohanes ditutup dengan kata-kata seperti itu. Tidak semua, seandainya langit ini dan bumi ini tidak akan cukup untuk menampung apa perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada itu tertulis dalam Injil Yohanes. Benar, Tidak semuanya tidak ada. tertulis. Baik. Yes. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah secara tidak tertulis di Injil, Tuhan Yesus pernah mengajarkan untuk membuat patung Maria dan menyembahnya dan berdoa kepada patungnya? Tidak, karena iman itu kan karena kitab suci lahir kan setelah terjadinya peristiwa para rasul ini. Jangan bicara Nah, jadi soal jelas- itu. Berarti pernah Tuhan Yesus dan murid-murid mengajarkan untuk membuat patung dan berdoa kepadanya? Tidak, karena kenapa? Ya terus baik Artinya tertulis kan dan Yesus- lisan tidak ada kalau begitu. Baik tertulis, baik tidak tertulis, intinya Tuhan Yesus, para murid, bahkan Bunda Maria tidak pernah mengajarkan untuk berdoa di hadapan patungnya. Setuju? Setuju. Anda percaya bahwa Tuhan Yesus seorang Roma? Loh, kenapa bahas Roma?
Tuhan Yesus Karena tidak orang berisi Roma yang suka begitu. Abang yang salah. Oke, Tidak saya mau bisa tanya bilang pada Anda. abang Roma. Tuhan Yesus, para murid, dan Maria, mereka orang-orang Yahudi atau orang Roma? Yahudi lah bang. Kenapa Oke. bahas Roma di sini? Baik, abang kan pertanyaan nggak tahu. saya. Abang harusnya belajar Pertanyaan tradisi saya, dong. pada Sejarah waktu itu, gereja sebentar. Bang, Pada minta waktu maaf ini itu, bang, minta maaf. Abang tidak bisa membawa kitab suci, sementara abang tidak belajar sejarah gereja. Abang belajar sejarah gereja nggak? Jadi abang nggak bisa mengkait-kaitkan hal yang berkaitan sama kitab suci dengan yang sudah 2000 tahun yang lalu terjadi sama sekarang. Sementara iman itu berkembang, abang percaya itu? Oke. Baik, jadi menurut Anda, orang-orang Yahudi di zaman Tuhan Yesus, mereka biasa bikin-bikin patung dan menyembahnya? Ya tidak lah, di bait Allah itu kan memang tempat di bait Allah abang kan nggak ada juga lukisan kan? Bang, abang Bait lihat di bait Tuhan Allah ada tidak, nggak sih, bait Bang? Tuhan tidak Ornamen? dipenuhi patung-patung Maria dan patung Yesus dan para santo. Gimana sih? Ya jelas lah, waktu di Ya bait Allah kan iya, Yesus lagi hidup di gimana? zaman itu. Baik. Bagaimana sih bang? Sekarang pertanyaan saya. Yesus kan ada setelah kita perjanjian baru dituliskan setelah Baik. Yesus sudah naik ke surga. Oke, Gimana kalau sih? seperti itu kebiasaan itu datang dari mana? Kebiasaan apa nih? Ada patung ini? Kebiasaan menyembah patung itu datang dari mana? Ya, tadi boleh saya jelaskan. Ini kan makna devosional kami. Kami merasa dengan kehadiran patung itu sebagai bentuk Saya tidak kedekatan tanya personal kalian. kami. Kalau kalian tidak saya ragukan lagi memang kalian penyembah patung. Bukan itu yang saya tanyakan. Kebiasaan menyembah Tidak, kami patung tidak itu menyembah datang patung. dari mana? No. Tolong pahami Bang. Kebiasaan Kami itu tidak datang menyembah dari mana? patung. Kebiasaan itu Kebiasaan datang dari apa? mana? Kebiasaan menyembah patung Itu itu. kan tradisi kami. Ya tradisi Iya, kan. Kami datang dari mana? datang apa sih? Abang tahu kan iman kami itu kan tiga. Saya balikin dulu Ya. kamera saya, Kak Giovanni yang cantik. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Lihat ini. Sebentar, saya tampilkan dulu di gambar. Apakah ada kebiasaan yang dilakukan oleh para rasul maupun Bunda Maria kami yang sangat kami cintai dan kami kasihi? Apakah ada yang diajarkan oleh Tuhan Yesus melakukan hal seperti di depan? Tidak. Tidak, baik tidak. secara tertulis Tidak, maupun tidak. lisan, tidak ada. Tapi kita kan diajarkan untuk mengingat, menghormati orang tua itu sebagai bentuk rasa sayang kita sebagai seorang anak, benar tidak? Oke, Sementara, menghormati orang tua Bunda adalah dengan cara Maria itu membuat kan- patungnya. Sebentar. Menghormati orang Bang, tua adalah fokus dengan cara dulu. membuat patungnya dan menyembahnya gitu. Itu pertanyaan tadi sudah abang lontarkan. Kenapa diulang kembali? Saya tanya dulu. Abang tadi kalau belum dapat menjawaban yang tadi, kenapa mengulang pertanyaan yang sama? Itu metode yang tidak baik, bang. Baik, Fokus kalau lanjut begitu aja. Tadi abang pertanyaan nanya saya lagi. simple. Dari mana kebiasaan ini datang? Ya ini namanya tradisi ya, bang. Iya, tradisinya datang dari kalau ini mana? abang lihat ini kan patung Bunda Maria yang sama Santa yang di Larantuka bukan? Nampaknya iya. Tuan Ma itu abang namanya. Abang pasti baca dong, Tuan. pasti ada literasi kan? Abang pasti Ya. literasi kan, mengambil sesuatu pasti ada literasinya kan? Oke, pertanyaan saya adalah dari mana tradisi seperti ini datang kalau bukan dari Tuhan Yesus, bukan dari para murid, dan bukan pula dari Bunda Maria? Apa? Aduh, langsung mendadak. Enggak. Tadi anak saya bisikan sesuatu ini anak saya di samping. Wala wala wing wing. Wi Benar. wala ma wi. Coba, silakan. Tradisi seperti ini datang dari mana? Itu penghayatan daerah bang, lokal bang. Sementara tradisi Samana Santa Bukan lokal, itu Bang. di Indonesia Bukan ada lokal, di Flores, Bang. Kak Giovanni. Saya tanya, datang dari mana? Coba jawab dengan jujur. Ya tradisi dong bang. Dari Roma. Aduh. Dari Roma. Oke, mau saya tunjukkan? Mau saya tunjukkan saja. dalilnya? Sudah saya lihat sih, karena berapa hari kan saya mengikuti abang juga, sudah tahu Oke. sih akan apa yang abang tunjukkan. Baik, saya akan tunjukkan kepada Anda. Baik ya, saya akan tunjukkan kepada Anda sebuah
bukti-bukti bahwasanya orang-orang Roma itu memang biasa memuja, menyembah, membuat patung-patung, baik itu dewa-dewi mereka. Anda setuju? Setuju atau tidak? Jangan diam. Ini loh, dia ganggu konsentrasi saya. Coba ulang lagi, Bang. Ini Aduh, alasan. Siapa yang ganggu konsentrasi? ya ini anak saya loh. Ya ampun, gimana sih? Jangan ditunjukin anaknya. Nanti saya kepengen gimana. Nanti saya ambil loh. Baik. Saya kasih tunjuk. Dengar. Shh. Oke. Siapa ini? Siapa itu? Ya, saya I tanya. don't know. Maria. Oh, versi dari budaya dari negara lain. Oke. Oke, Maria versi budaya lain. Baik. Tapi ternyata siapakah ini? Lihat, Anda tadi sudah bilang Maria ya. Padahal, tenang. Ini adalah patung Isis. Anda bilang Maria kan? Nah, ini. Ya, saya kan tidak tahu tadi siapa itu. Saya Loh, juga nggak iya, tahu, tapi kan Anda Abang bilang mengatakan Maria. patung Isis. Anda bilang Maria dari budaya lain. Kan betul. Jadi, Dulu, makanya tadi siapa itu? Abang bilang kan? Saya bilang I don't know. Abang ya, bilang Maria. Maria. tapi Kak Natalia tadi bilang itu adalah Maria dari versi budaya lain. Nah, Ya, karena memang enggak. Ini terkait sama setiap budaya itu kita mempunyai mempunyai inkulturasi, boleh menggunakan pakaian yang berbeda atau wujud Bunda Maria dengan kulit yang menunjukkan kedekatan personal antara ibu sama anak, begitu saja baik. sih. Oke, pertanyaan saya begini Kak Natalia Giovanni, dengarkan dengan Ya. baik. Anda setuju atau tidak bahwa orang-orang Roma itu biasa membuat patung dan menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan mereka? Orang Katolik Roma maksudnya. Bukan orang Katolik. Sebelum Kristen masuk, sebelum Rasul Paulus, sebelum para penginjil masuk ke tanah Roma atau ke Eropa pada umumnya, mereka biasa membuat patung-patung dewa-dewi mereka dan menyembahnya. Anda tahu itu? Itu juga tercatat dalam Alkitab. Bagaimana mereka menyembah Dewi Artemis, bagaimana mereka menyembah dewa Zeus, dewa Apolos, dewa Artemis dan lain sebagainya. Anda tahu itu? Ya. Oke. Ketika kekristenan masuk, apakah itu benar-benar hilang? Kebiasaan yang sudah berakar berurat di tengah-tengah umat Roma itu. Ya pasti beradaptasi lah, karena penyesuaian untuk menyadarkan atau untuk mengabarkan sesuatu kan tidak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat Baik, setempat. betul sekali. Nah, dari situlah tradisi itu lahir, gitu loh. Jadi, penyembahan patung-patung, pemujaan patung-patung itu belum betul-betul hilang ketika kekristenan masuk. Makanya dulu mereka nyembah Dewi Isis, diganti Dewi Isisnya dibuang, diganti dengan patung Maria. Itu yang terjadi kalau kita mau bicara fakta. Kita nggak usah bohongin diri kita sendiri. Justru karena saya mengasihimu, dengar. Justru karena saya mengasihimu, Kak Natalia Giovanni, dan ingin mengingatkan kepadamu tentang firman Tuhan. Supaya apa? Jangan berbuat demikian. Karena kita harus percaya kepada firman Tuhan. Bukan percaya kepada kebiasaan-kebiasaan yang datang dari luar firman Tuhan. Kok saya bilang Tapi begitu? maaf, Kok saya Bang, malah kalau yang Abang dimarahin? kalau Abang sampaikan tadi kalau benar literasinya tidak ada, saya memang tidak akan percaya sih. Karena itu hak saya ya untuk percaya sama tidak yang Abang sampaikan tentang Baik. tadi Dewi-dewi tadi. Oke, Literasinya apakah Anda kita percaya harus dong. Ini orang-orang Roma pada waktu itu biasa menyembah dewa-dewi mereka? ya itu kalau misalnya ada tradisi itu saya Jangan sih belum sampai di separuh-separuh situ ya. wajahnya. Jangan begini wajahnya. Ayo, begini. Ya, silakan. Ya Anda juga separuh boleh kok. Kenapa orang nggak boleh? Mana nggak separuh ini loh. Saya tidak separuh. Silakan. Ya mata abang kan nggak nampak. Gimana sih? Aduh, tapi kan wajah saya nampak sepenuh begini. Maksudnya di tengah, begitu loh. Nah, silakan.
Iya loh, tapi mata itu ciptaan Tuhan, gak dinampakin kan, kasihan toh. Gaya saya seperti ini. Anda pakai kacamata nggak masalah. Yang penting nggak begini wajahnya begitu loh, separuh-separuh begini. Nah, silakan. Lanjut, silakan. Iya, intinya seperti itu ya Bang. Kita terserah beda pemahaman tidak masalah. Mungkin Abang dengan pemikiran Abang seperti itu, tapi kalau kami sudah memantapkan dengan makna devosional, kami merasa lebih dekat, itu bukan menyembah patung. Karena kalau menyembah patung itu, kita itu mentuhankan Tuhan lain selain Tuhan. Sementara kan Abang tahu, itu kan patung Tuhan Yesus. Artinya yang kita sembah adalah Tuhan kita. Yang Abang fokuskan kenapa hanya di patung? Sementara kehadiran Tuhan itu kan jangan dikaitkan sama perjanjian lama dong Bang. Yesus hadirkan untuk menggenapkan kitab-kitab yang sudah ada di alur Taurat itu ya kan. Nah sekarang kenapa fokus kita di patung sementara Abang tahu? Ya karena kalian fokus kalian di patung. Fokus Tidak, kalian di tidak patung. Lo kok nggak percaya? Baik. Saya Loh. tampilkan lagi fokus kalian di patung. Baik, saya tunjukkan. Baik, lihat gambar ini. Yes, aku Oke. juga di rumah seperti itu sih. Kalau Baik. berdoa ya. Oke, baik. Anda fokusnya kemana kalau begitu? Ke Tuhan Lihat dong. patung. Tidak di patung. Sebentar, ada berapa patung di situ saya tanya? Sebentar, ada berapa patung di situ? Loh ini Ya, pertanyaan saya ada berapa patung? Nggak yang digambar ini? Ada berapa patung di situ? wow, yang digambar ya satu Bunda Maria, tapi di situ ada salib Yesus yang yang tersalib. Ada dua patung, betul? fokusnya. Ada dua patung, Yes. betul? Yes. Oke, pertanyaan saya kepada Anda, mereka nyuekin patung Yesus nggak? Tidak. Abang lihat posisi salib yang tergantung itu posisinya lebih atas dari Bunda Maria. You know, Ya, berarti tapi kepada hanya kepada Tuhan kepada Tritunggal. siapa mereka Hanya menghadap? Tritunggal lah yang paling tinggi. Kita Abang lihat, Abang kan belum pernah ikut misa di Katolik kan? Abang lihat itu ritusnya dari awal sampai akhir, kita tidak ada di situ menyembah Maria. Di dalam perayaan Ekaristi atau misa, kita fokusnya sama Tuhan, Tritunggal Maha Kudus. Begitu. Jadi Maria, Bunda Maria itu bentuk devosional kami di luar Ekaristi. Tolong pahami itu Bang. Sementara puncak iman kami itu adalah Ekaristi. Ekaristi Tuhan yang tersalib. Di situ yang kami kenangkan itu peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan. Jadi bagaimana ada Bunda Maria kami tuhankan, sementara yang kami sembah Tritunggal Maha Kudus, hanya Yesus yang tersalib. Oke. Begitu. Baik. Oke, klaim Anda selalu bertentangan dengan kenyataan yang ada. Baik. Tetapi kenyataan yang ada, kenyataan yang ada ternyata yang kalian sujud kepadanya, yang kalian berlutut menekuk ke lutut kalian kepadanya, itu kepada patung seorang perempuan yang Anda klaim patung Maria, betul? Iya dong. Oke, di mana Iya dong. perkataan Anda itu bisa benar? Mana di situ Tritunggalnya? Abang kan lihat itu Bunda Maria kan itu di luar dari perayaan Ekaristi. Abang kan tidak tahu puncak iman kami itu adalah Ekaristi. Iya kan? Tidak ada dalam Ekaristi Bunda Maria dari semua ritus, dari pembukaan sampai penutup, di situ semuanya ritus kami, doa kami itu selalu kepada Tuhan. Tritunggal Maha Kudus. Nah, beda dengan devosional. Makanya Bunda Maria kan Ya, punya tapi peranan itu bertentangan penting. dengan kenyataan. Ini yang ada di lapangan seperti itu. Perkataan Loh, itu dengan kan di luar dengan gereja, kenyataan Bang. selalu Bang. berbeda. Bang, itu di luar dari perayaan Ekaristi ya. Itu kan di Gua Maria. Oke, di luar kita tunjuk dari dalam perayaan gereja hari ya. Minggu. Kita tunjuk yang Ya, dari di dalam gereja. juga ada. Nah, kan ada juga ternyata. Gimana? Patungnya ada, tetapi ketika misa kami tidak fokus ke Bunda Maria ketika misa atau Ekaristi. Abang nggak pernah masuk gereja kami kan? Nggak pernah lihat ritus kami ibadat kan? Saya Kami nggak pernah misa, kan? lihat kalian Jadi bagi- malah yang kalian usung-usung, yang kalian angkat-angkat itu patung Maria. Bahkan kalian mengangkat-ngangkat, mengusung-usung patung Maria yang terbuat dari emas. Gimana? Tapi bukan dalam perayaan Ekaristi, tolong tanda kutip, bukan perayaan Ekaristi, bukan misa, itu adalah devosional, seperti kami doa rosario, seperti kami novena, you know. Baik. Intinya yang saya sampaikan, kebiasaan-kebiasaan tersebut Anda tidak bisa menjelaskan datang dari mana. Dan saya buktikan Yes, boleh saya kebiasaan-kebiasaan. bicarakan?
Silakan. ada kesaksian ketika penampakan Bunda Maria itu sudah terakurat karena gereja Katolik tidak sembarang untuk menyatakan ini mukjizat, ini mukjizat. Nah, itulah kenapa ada patung Maria berbentuk Lourdes karena ada penampakan di sana. Begitulah ada patung Maria. Kalau Abang kan ahli kitab suci juga ini. Abang Maria kan menampakkan melihatnya diri. peristiwa besar ketika Bunda Maria dimahkotai berbentuk bintang di Saya kepala. tampilkan ya. Memang betul patung Maria itu menangis apa segala macam penampakan. Saya seperti ingat waktu saya ngobrol dengan Uncu PI ya, bahwasanya sendal Ya, ini silakan. sendalnya membawa berkah, patungnya juga membawa berkah. Baik. Saya tampilkan dulu ya ayat anunya, berita-beritanya ya. Baik, saya tampilkan. Apa tadi? Penampakan? Iya. Tapi bukan penampakan Abang tahu kan? Abang pasti nggak tahu lah karena Abang bukan Katolik ya. Jadi Abang pasti tidak mengimani itu. Jadi tidak masalah sih buat kami. Ya buat kami kami kan mengimani karena itu real ya. Oke. Dan kami percaya dengan iman kami gitu loh. Oke, kita lihat dulu ya berita-berita ya, berita-berita tentang patung Maria menangis ya. Oke, betul? Oke, baik. Ini persis kayak waktu kita nonton Cupat Kai Wujing lagi berdoa di depan patung Dewi Kuan Yin lalu menangis, nggak taunya air bocor. Baik. Oke, kelihatan ya. Patung Bunda Maria menangis. Oke, betul? Iya, itu Oke, itu Anda percaya dengan patung judulnya Maria ya. Bunda menangis? Kalau misalnya itu dilihat oleh orang yang hatinya tulus sih saya percaya ya. Tapi kalau berita untuk hoax dan segala macam, tapi kalau gereja belum memberikan memberikan pernyataan resmi ya kami tidak mudah percaya karena memang. Oke, jadi intinya gimana? Soalnya dari tadi saya ngobrol itu nggak pernah ada kepastian. Gimana? Intinya Anda percaya tidak dengan patung Maria menangis? Kalau belum ada pernyataan resmi dari gereja, udah pasti itu. Berarti nggak pernah kita ada. anggap Berarti nggak sebagai pernah ada suatu- penampakan itu. Berarti penampakan itu nggak pernah ada. Ya kami, bang. Tadi Anda bilang ada penampakan atau mukjizat di gereja penampakan. Katolik nggak sembarangan loh, walaupun Iya, tadi Anda bilang itu kan ada sudah penampakan. diteliti. Itu kan, ya benar. Oke, berarti Itu patung benar, Maria, tapi berarti tidak serta berarti patung Maria hidup. Tidak dong, tidak. Tadi katanya penampakan, Tidak, berarti tetapi- Maria menangis, ini gimana lagi sih? Yang mana yang harus kami dengar ini? Ya, Yang mana? Saya kan bilangnya itu ya, saya bilangnya di Lourdes, bukan yang menangis. Yang menangis kan abang yang kasih piti. Oke, apa harus saya Abang ketik? yang kasih itu. Apa harus saya ketik di sini? Ya penampakan Bunda Maria di Lourdes. Abang itu salah satunya ya. Salah Sebentar, satunya. Silakan abang searching. penampakan Bunda Maria di Lourdes. Oke, di Lourdes. Baik, Prancis ya. Yes. Baik, penampakan Bunda Maria di Lourdes. Baik, saya bacakan dulu beritanya. Baik. Oke, kita tampilkan ya. Penampakan Lourdes. Penampakan Maria di Lourdes dilaporkan pada tahun 1858 oleh susah amat namanya. Baik. Oleh Bernadette. Oke. Bernadette Soubirous, seorang putri buruh berusia 14 tahun dari kota Lourdes, selatan Prancis. Baik. Dan tanggal 11 Februari sampai 6 dan seterusnya menyebut wanita tersebut mengenakan jubah putih dan selendang biru. Ia memiliki mawar emas di setiap kaki dan memegang rosario mutiara. Di samping skeptisisme awal Gereja Katolik Roma, klaim-klaim tersebut dianggap terpercaya setelah penyelidikan kanonikal dan penampakan tersebut sebagai bunda dari Lourdes. Baik. Baru mengatakan penglihatan dan seterusnya. Baik. Nah, di sini ya dikatakan menurut Syubarus penglihatannya terjadi di grotto. Masih apa namanya susah ini ya. Mengunjungi grotto tersebut adalah untuk terakhir dan berkata, "Aku tak pernah melihatnya seindah sebelumnya.
pada 8 Januari dan seterusnya dan seterusnya. Bunda Maria muncul pada mengeluarkan ensklik apa ini dan seterusnya. Pada peringatan ke-100 penampakan tersebut, Paus Yohanes mengunjungi Lourdes sebanyak 3 kali dan seterusnya, dan mengunjungi Lourdes dan seterusnya. Oke, baik. Intinya, menurut kalian Maria menampakkan diri seperti itu. Ada pesan yang ingin disampaikan. Intinya seperti itu sih. Ya biar lebih mendekatkan diri kita sama Tuhan. Lebih tepatnya seperti itu sih. Karena tidak semua orang memiliki karunia untuk bisa melihat itu. Oke, baik. Bagaimanapun kita menyatakan kita beriman, kalau katanya waktunya belum. Oke, berarti menurut Anda nih, Bunda Maria itu menampakkan diri sama seperti Tuhan Yesus begitu. Dia menampakkan diri begitu. Ya, tidak dong. Semua orang dengar Bang gimana ya. Sih? Iya. Ya sekarang jadi tidak. Tadi iya gimana? Iya benar. Tapi jangan menyamakan Bunda Maria sama Tuhan Yesus. Tolong note. Tolong dicatat ya Bang. Jangan menyamakan Bunda Maria sama Yesus. Itu poinnya. Karena kami tidak pernah menyamakan Bunda Maria sama Yesus di sini ya. Tapi kami sangat menghormati dan memuliakan bahkan Bunda lebih Maria, tinggi daripada selain Tuhan perannya Yesus. sebagai seorang Tuhan. Lebih tinggi. Itu kata Abang, bukan kata kami. Itu kata Baik. Abang, bukan Kalau kata begitu, kami. kalau begitu Anda percaya nggak bahwa Bunda Maria, Anda percaya bahwa Bunda Maria hidup selama-lamanya? Gimana? Apakah Percaya Anda dong, percaya percayalah. Kenapa tidak percaya? Apakah Bunda Maria mati? Bunda Maria diangkat ke surga, diselubungkan. Tidak pernah mati. Iya. Baik, saya tampilkan dulu gambar saya. Makanya saya bilang, Bunda Maria ini lebih sakti daripada Tuhan Yesus. Makanya sembah aja Bunda Maria. Baik, saya tunjukkan kepada Anda. Ya kan, saya tidak pernah menyetarakan Bunda Maria sama Tuhan. Baik. Oke. Saya tanya kepada Anda, lihat 2 patung itu? Patung? Ya. Oke, betul tidak Bunda Maria tidak pernah mati dan dia hidup kekal? Ya hidup kekal di surga bersama anaknya. Pernah nggak dia mati bersama dalam Bapa sedetik? di surga. Pernah dia mati dalam sedetik? Saya sih kurang tahu sih. Saya harus tanya Romo Calvin sepertinya ya. Jangan Saya begitu. terlalu mendalami sekali. Sebentar, tadi Anda bilang hidup kekal tidak pernah. Karena kami tidak sembarangan mentafsir, Bang. Benar. Tenang, Natali, tenang. Dia tidak lahir 6.000 denong. Makanya kami tidak sembarang tafsir. Sebentar, tenang dulu. Oke, saya tanya sama Anda. Nanti Katolik 6.000 denong, Bang. Kasihan. Ya, nggak masalah itu, nggak masalah itu. Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Yesus pernah mati? Yesus pernah mati? Pertanyaan Abang gimana? Apakah Yesus pernah mati? Abang percaya karya sengsara wafat dan kebangkitan? Bukan itu yang saya tanya. Pertanyaan saya simpel. Apakah Yesus pernah mati? Yesus matilah. Abang pikir sistem silsilah Nabi Isa yang tidak mati, yang ditukar, begitu? Baik. Maria pernah mati? Makanya saya bilang, tenang dulu. Saya harus tanya. Tenang. Oke, Maria pernah mati? Iya, tenang. Slow. Maria pernah Kan mati? tadi saya udah jawab. Abang dengar nggak saya bilang? Oke, tidak pernah mati. Saya kurang kopi ini. Saya harus mana yang lebih hebat? Mana yang lebih hebat? Yang tidak pernah mati atau yang pernah mati? Tadi kan saya belum menjawab pertanyaan Abang kan tentang ini. Dijawab saya dulu bilang kan dong. saya harus tanya Romo saya. Ayo dijawab dulu. Mana yang lebih hebat? Sembarang tafsir, Bang. Minta maaf. Saya nggak Bang. menafsir, saya Kami nggak nanya. boleh sembarang tafsir. Saya tidak nafsir, saya nanya. Abang kan maksa saya. Lu kok maksa saya abang tanya saya, maksa saya untuk menjawab. nanya. Saya itu nanya. Mana yang lebih hebat? Yang pernah mati atau yang tidak pernah mati? Abang tanya konsep hebat bagaimana? Jadi jangan sampai abang menggiring opini orang yang mati itu tidak hebat, sementara Tuhan kita melalui proses kematian. Ya sudah, makanya mana abang lebih jangan sakti? menggiring opini. Yang hidup kekal tidak pernah mati, yang hidup kekal tidak pernah mati. Saya tanya,
Anda kan tadi sudah mengatakan Maria tidak pernah mati, dia hidup kekal, betul? Betul? Iya, saya bilang ya di surga, Bunda Maria. Oke. Soalnya iman Katolik itu percaya Ternyata, ketika kami sudah meninggal, kehidupan kekal, tenang. Bang. Kita nggak akan mati Di iman lagi. kalian, Yesus mati, pernah mati 3 hari. Maria tidak pernah mati, hidup selama-lamanya. Mana yang lebih pantas dijadikan Tuhan? Maria lah. Maria hidup kekal dia. Tidak bercela, betul? Tidak bercela Maria, betul? Abang Suci, harus betul? ingat, abang harus ingat ya iman kekristenan. Saya mau bandingkan loh. Saya mau bandingkan kalian itu sudah membuat Maria lebih sakti. Pertanyaan saya begini. Apakah Maria adalah suci? Tidak bercacat celah? Suci. Oke. Apakah Yesus suci tidak bercacat celah? Maria perempuan pilihan Allah. Iya, perempuan pilihan Allah. Oke, Hanya apakah Yesus satu-satunya adalah pilihan Allah. apakah Yesus adalah pilihan daripada Allah juga? Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah Tuhan. Bagaimana Bukan bisa pilihan. dibilang Bukan pilihan. Allah? Bukan Abang pilihan. Jangan gitu dong. Kasihan banget Tuhan kita. Dibilang pilihan Tuhan Yesus dibilang pilihan Allah. Baik. Tidak, Bang. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan memilih Yesus. Baik, saya tunjukkan. Baik. Kok dibilang kasihan? Maksud Tuhan memilih Yesus kok dibilang kasihan? Aduh, berat saudara-saudara. Enggak, masa Tenang. Yesus itu Tenang. kan pribadi loh. Ya, makanya saya tunjukkan kepada Anda ayat aja. Oh, ada Alkitab di situ. Biar bukan cuma saya yang baca Alkitab. Ada Alkitab? Oke, coba Ada bukakan dong. Matius pasal yang Baca. 12. Ada Alkitab ada. Matius pasal 12 bukakan. Matius pasal 12. Matius itu di perjanjian lama. Betul? Ye, perjanjian baru, jangan sok iya. ngajarin. Ngetes aja, siapa tahu Anda nggak pernah buka isinya. Baik, Perlu ngetes lah Bang iman orang tuh masing-masing. Oke. Matius berapa? Matius pasal 12. Sudah ketemu? Ya, ayat berapa? Oke, buka ayat yang ke-14. Matius 12. Matius Ayat 12. Matius pasal yang ke-12. Sudah? Oke. Sudah ketemu belum? Ya. Oke. Ya, Terus kita mulai dulu dari ayat yang ke-14. Coba dibacakan. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Oh, 15. Tapi Yesus mengetahui, 15-nya. tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Oke, terus. Banyak 16. yang Kita mulai dari mengikuti 16. Gimana sih Bang? Oke. Banyak orang mengikuti Yesus 14, terus. 15, 16. Ya, terus. Banyak orang yang mengikuti mengikuti Yesus. Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras. melarang mereka Oke, ganti-gantian ya. Ganti-gantian. mereka memberitakan siapa dia. Oke, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. 18. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih. Yang Kupilih. kukasihi. Stop. Yang Ada kepadanya- kata-kata kupilih nggak di situ? Jangan. Ada dong. Oke. Lihat. Itu hambaku yang kupilih. Betul? Siapa yang ngomong itu? Ya. Siapa yang ngomong itu? Loh, ini kan dari Nabi Yesaya kan? Ya, Nabi Yesaya. Itu kan Nabi Yesaya yang berbicara. Oke, berbicara. Siapa yang berbicara di situ? Kalau kata hambaku kan punya besar ya Allah lah, Allah Bapa. Oke, Bapa di sorga berkata, itulah hambaku, inilah, itu hambaku yang kupilih. Ada kata kupilih nggak di situ?
adalah. Oke, siapa yang dipilih oleh Bapa di sorga? Ya Yesus lah, Allah anak Oke. anak Allah. Baik, tadi saya mengatakan bahwa Yesus dipilih. Lalu Anda berkata, oh Yesus tidak dipilih. Yesus Tuhan kok dipilih gimana? Betul? Betul nggak? Ya. Kita lihat prosesnya loh, Bunda Maria itu kan sudah hadir ke dunia, sementara Yesus kan Iya. memang Makanya kita ulang direncanakan lagi. oleh Allah, Kita ulang lagi. diberikan Kita itu. kita Iya ulang kan? dari awal ya. Kita ulang dari awal. Maria suci tidak bercela, Iya. betul? Oke. Benar. Oke, Yesus suci tidak bercela, betul? Yesus ya tidak berdosa di Tuhan. Oke, baik. Maria dipilih, betul? Ya. Oke, Pilihan Tuhan Allah, Yesus satu-satunya. Tuhan Yesus dipilih, betul? Tuhan Yesus dipilih, betul? Tuhan Yesus tidak. Dibaca lagi, baca lagi, Tuhan baca Yesus lagi. itulah Allah. Baca lagi, baca lagi, baca lagi. Benar. Baik, Bang. baca lagi. Bang, ini kan perjanjian lama, ini kan yang dikatakan oleh Matius. Matius kan mengutip dari dari perjanjian, ada dari kitab Nabi Yesaya kan. Matius Oke. yang berkatakan, Oke. biar genap lah. Benar kan? Oke, Benar nggak? sih? dipilih nggak? Begitu kan? Dipilih Kalau kita nggak? tarik ulurnya, Dipilih nggak? hambaku yang dipilih, yang kepadanya jiwaku berkenan, aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsanya. Ia tidak akan membantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan. Bulunya, ya, Yesus hamba Tuhan, Bang. Abang, kalau abang belajar tentang kristologi, maka ini akan, maka Jangan abang lari tidak akan kemana-mana sesuatu dulu. mengartikan. Jangan lari kemana-mana dulu. Betul atau tidak bahwa Tuhan Yesus dipilih oleh Bapa di surga untuk melaksanakan perintah-perintahnya? Dipilih atau tidak? Iya, karena dia melakukan peristiwa Oke, kesesaran dan dipilih. kebangkitan itu kan Maria itu kan, dipilih. Sebentar. kehendak Maria Bapa, dipilih. atas kehendak Bapa. Sebentar. Maria dipilih. Yesus dipilih. Betul? Maria dia Oke. pilihan Tuhan. Maria hidup kekal. Betul nggak? Maria hidup kekal Ya. sampai selama-lamanya. Tidak pernah mati. Dia selalu hidup kekal. Betul? Oh, kalau yang ini saya tidak konfirmasi tadi ya. Saya harus tanya Romo Cafe dulu. Kan saya bilang saya nggak bisa menafsiri. mulai Saya sekarang. saya belum bisa memastikan. Iya, makanya bertobatlah. Mulai. Nah, makanya. Bertobat Jangan gimana, begitu. Bang? Kami nggak pernah menuhankan Tuhan selain Tritunggal. Bagaimana Tadi bertobat orang Tuhan kami Tadi udah fix katanya, Tritunggal? tadi katanya Maria kekal, hidup selama-lamanya. Gimana Anda ini? Aduh. Saya bilang saya meyakini Bunda Maria ada di surga. Tetapi untuk pertanyaan abang tadi, saya kan udah menggarisbawahi, saya harus bertanya sama yang ahlinya magisterium. Kami tidak boleh sembarang tafsir kitab suci, karena nanti lahir 6.000 denom, Oke, Bang. Bagaimana dong kalau kami sembarang tafsir? Bahaya. 6.000 denom. Baiklah. Oke, jadi menurut Anda, kalau kita memahami Alkitab itu, menurut Anda ini, kita harus ngikutin apa yang ada dalam Alkitab atau ngikutin Romo? Ngikutin Alkitab dan mendengarkan apa yang dikatakan magisterium yang dianugerahkan kepada pengajar, yaitu yang Romo yang ditabiskan. Mereka karena Oke. tidak sembarangan menafsirkan. Baik, berarti di dalam Alkitab dikatakan bahwa Maria hidup kekal. Tadi saya tidak mengatakan ayatnya itu kan, karena saya bilang saya tidak menguasai dan saya harus tanya dulu magisterium. Abang benar nggak? Saya kan udah bilang kalau kami Katolik tidak Barusan bisa lo tadi bilang iya Maria hidup kekal. Aduh gimana, bahkan menampakkan saya diri. saya mempercayai Gimana? Maria sekarang lagi berada di surga. Dia mempercayai dengan iman Oke, Yesus itu, apakah dia Bunda Maria pernah itu mati? sekarang berada di surga. Apakah dia pernah mati?
Itu sudah saya katakan, Bang, abang harus benar dong. Tadi kan saya bilang jawaban itu saya tidak menjawab. Saya harus bertanya sama ahlinya yaitu magisterium karena Baik, dia kalau tidak begitu, sembarangan kalau untuk begitu kita kasih memberikan- naik, kalau gitu kita kasih naik orang Katolik yang lain karena Anda tidak punya jawaban. Oke? Jangan, silakan. Oke, baik. Silakan. Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Baik, sama-sama ya. Oke, teman-teman ya. Karena dari kesimpulan-kesimpulan pembicaraan dengan mereka, memang kesimpulannya itu adalah kesimpulan-kesimpulan di luar Alkitab. Itulah kenapa ketika saya berdebat dengan orang-orang Islam, ternyata setelah saya selidik dan selidik, orang Islam memang kebanyakan berdebat dengan mereka. Karena terlalu banyak berdebat dengan mereka, akhirnya saya yang suruh nyebokin. Oke, sudah. Baik. Shalom. Kak Regina Greta, kenalan diri dulu. Apakah Anda seorang yang mendukung bahwasanya menyembah, sujud, berdoa kepada patung-patung, baik itu patung Santa, patung Maria, patung Yesus, patung siapa-siapa? Saya murni mau mengikuti ajaran Alkitab saya, tapi kan saya memang pernah mantan ya di Katolik ya, jadi saya bisa memberikan bukan lagi kesaksian. Sebentar Kak Greta. Pertanyaannya simple. Apakah Anda setuju bahwasanya Kristen atau pengikut Tuhan Yesus harus berbuat seperti yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mengaku Kristen? Berdoa, sujud, menyembah kepada patung-patung. Baik itu patung, saya tunjukin gambarnya. Sambil saya ngomong, saya tuh harus tunjukkan gambar. Apakah Anda setuju bahwa kita harus melakukan yang demikian itu? Sujud kepada patung, menyembah kepada patung. Tidak Setuju atau setuju. tidak? Tidak. Tidak setuju. Baik, kalau tidak setuju artinya Anda sudah sepakat dengan saya. Nah, kalau sepakat dengan saya, nanti kalau di sini jadi kita main peluk-pelukan, main bela-belaan. Beberapa hal yang mau saya sampaikan, Kak. Beberapa hal saja. Baiklah, kita kasihlah kesempatan ya daripada nanti dia dibilang atit hati, ini sombong katanya. Baik, sampaikan. Silakan. Nah, saya mau memberikan sedikit sejarah bantahan ya terhadap yang tadi itu Ibu siapa, Natalia atau siapa ya? Natalia. Dia mengatakan bahwa Katolik itu muncul duluan. Nah, itu yang selalu mereka banggakan. Aku muncul duluan. Padahal munculnya itu abad ketiga ya. Secara Alkitab itu sudah digaris di Alkitab di Kisah Para Rasul di bab berapa saya lupa, itu sudah disebutkan jemaat Kristen pertama itu di Antioquia. Jadi pertama kali yang berdiri adalah Kristen sebagai pengikut Kristus karena itu artinya Kristen. Sedangkan Katolik itu artinya Umum. universal ya. Jadi itu bantahan pertama saya terhadap Ibu Natalia ya. Jadi harus belajar Alkitab lagi kalau mengatakan bahwa Katolik itu yang pertama dan Anda merasa bangga dengan itu. Ya, Anda Nanti kalau- belajar Alkitabnya sampai di Ya, begini Ibu Regina, nanti kalau dijawab begitu mereka nggak percaya. Masalahnya mereka sudah akut begitu, mereka tidak bisa membedakan Katolik dengan Katolik Roma, mereka nggak bisa bedakan itu. Jadi begini, Katolik itu sebenarnya umum artinya itu. Artinya gereja-gereja dimanapun begitu. Itu arti daripada Katolik. Begitu. Artinya contoh begini. Gereja di yang di Afrika apa sih? Ethiopia. Gereja-gereja tua nih, kita ngomong gereja-gereja tua. Gereja-gereja yang tua itu yang di Antioquia, kemudian di Ethiopia, kemudian di mana lagi? Smyrna, yang disebutkan dalam kitab Wahyu itu loh. Kepada jemaat di Smyrna, kepada jemaat di mana lagi itu? Pokok Nah, ada 7 kan, ada Philadelphia, ada yang Smyrna, Laodikia, terus ada 7 pokoknya kan. baik. Nah, itu umum dia bersifat umum. Gereja di sana pakai Injil Matius, gereja di sana pakai Injil Matius, gereja di sana pakai Injil Matius. Itu arti Katolik tuh itu sebenarnya.
Nah, mereka ini tidak bisa membedakan Katolik dengan Katolik Roma. Kalau Katolik Roma itu gereja yang ada di Roma. Gitu loh. Seperti itu. Silakan, lanjutkan. Saya lanjutkan lagi, bagi orang Katolik itu Alkitab supremasinya itu sama dengan magisterium gereja, tradisi, dan kalau nggak salah satu bukunya lagi itu sejarah atau apa. Jadi ada 4 supremasi. Menurut saya ini nggak benar ya, karena kan udah di reform sama Luther ya. Harusnya Alkitab itu yang menjadi supremasi utama di atas dari semua hal yang tadi, di atas sejarah, di atas magisterium, dogma, atau apapun itu. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Alkitab itu yang kita harus singkirkan. Terus, ketiga, saya mau bantah juga. Salah Bu. Kalau dia tidak sesuai dengan ajaran Romo, maka Alkitab itu harus dihapuskan. Iya, katanya memang begitu. Contoh misalnya, ini yang sembah-sembah patung ini dari mana datangnya? Itu dari tradisi. Tradisi itu lebih suci. Oh, iya. Seperti itu. Silakan. Silakan. Itu yang kedua ya. Ketiga tadi Ibu Natalia mengatakan bahwa sepanjang misa itu mereka hanya fokus kepada Tuhan Yesus. 100% kalau saya bilang tidak ya. Tidak 100% ya. Mungkin 90%-nya atau sekian puluh persennya iya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena saya masih mengingat pada saat saya di Katolik dulu, saya tuh harus berdoa doa ritus toba. Nah, ini saya masih mengingat rumusannya, saya bacakan ya. Dari awal saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kalian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ini tidak masalah karena memang kita kan sesuai dengan Alkitab, kita memang bukan orang suci, kita adalah pendosa dan lain-lain. Tapi yang di bait kedua ini adalah cerminan dari pengajaran Maria sebagai co-redemptoris. Saya bacakan bait keduanya. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Jadi Maria bagi orang Katolik adalah co-redemptoris dan intercessor yang mampu bisa mendoakan mereka untuk mereka selamat dari api penyucian dan mereka masuk ke surga melalui doa rosario. Menurut saya paham sebagai Maria sebagai co-redemptoris yang salah. Baik Ibu, tadi begini, supaya Ibu tidak salah paham dengan saya sebelumnya mohon maaf gini Bu. Channel saya ini Bu, saya berusaha untuk semaksimal mungkin fair ya Bu ya. Saya kan Kristen. Nah, Ibu kebetulan sudah keluar dari Katolik. Jadi pasti nanti diskusi kita berdua ini akan berdiskusi subjektif. Biarlah yang kayak begini ini ada di roomnya mereka. Kalau saya tidak Bu, saya tidak mau sama dengan room mereka. Jadi tolong Ibu mohon pengertiannya, kasih kesempatan kepada mereka ya. Setuju? Ya, supaya mereka bertobat ya. Baik, saya kasih kesempatan kepada mereka ya. Karena begini, ketika saya dikirimi video bahwa mereka sedang live membahas saya, mereka itu harus mengundang seperti itu. Contoh nih, di tengah dibikin Romo Cafe, terus pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3, pendukung 4, pendukung 5, pendukung 6, pendukung 7, jadi akan di tengah-tengah Romo Cafe. Nah, jadi mereka akan saling membela diri. Nah, semua lingkarannya itu bela-belain dia, begitu. Oh iya betul, iya ini susah, iya benar, iya susah. Begitu. Jadi yang saya maksudkan begini, supaya forum ini tidak menjadi forum yang subjektif, maka forum ini harus menghadirkan dua belah pihak. Setuju? Setuju. Baik, saya turunkan kalau begitu Ibu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik. Karena seperti itu teman-teman yang saya lihat. Oh iya memang begitu yang saya lihat. Di tengah-tengah ada RK. Terus ada
kecoa 1, kecoa 2, kecoa 3, kecoa 4, kecoa 5, kecoa 6, kecoa 7, kecoa 8. Dikelilingilah oleh kecoa-kecoanya kan. Baru mereka akan saling membela diri. Iya betul, iya benar. Padahal kita disuruh sembah patung. Iya betul, Tuhan menyuruh nyembah patung. Mereka saling main peluk-pelukan, main bela-belaan, membenarkan diri sendiri. Channel ini no. Jangan jadikan channel ini menjadi channel yang seperti itu. Baik. 2 kali. Yang tadi nih. 2 kali ini. Aduh, si Atta. Gimana bang? Bentar. Ini kok sebentar ya. Ngelek. Bukan. Ini ada orang yang melaporkan ini. Itu kan curang. Ya, sudah saya ini dibatasi live kita ini. Dibatasi. Oke. Silakan, Bang. Abang setuju bahwasanya Maria itu yang hidup kekal. Yang tadi. Oh, mau lanjut yang tadi. Silakan. Yang Lukas 11 ayat 27 tadi. Coba buka dulu. Dikatakan di situ, berbahagialah ibu yang telah melahirkan engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi jawab Yesus, lebih berbahagia orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Betul? Bukan melakukannya, memeliharanya. Memeliharanya. Oh, betul? Betul. Oke. Jadi menurut Tuhan Yesus yang berbahagia itu Maria atau orang yang melakukan firman Tuhan? Mana yang lebih penting? Maria juga. Yang lebih berbahagia? Maria juga. Inilah kalau ngomong sama mereka ini. Saya tampilin. Itu Sebentar, yang saya terakhir itu kan. saya tampilin ayatnya, Mbak. Saya tampilin ayatnya. Memang kalau ngomong sama mereka ini nggak berlaku Alkitab itu, nggak berlaku. Yang berlaku adalah dogma. Memang betul lah kata orang-orang Islam, mereka sakit debat sama kalian. Oten musuhnya adalah Alkitabnya sendiri. Memang betul. Musuh kalian penyembah patung itu adalah Alkitab kalian sendiri. Oh, baik, saya tunjukkan. Loh, saya tunjukkan, Bang. Saya tunjukkan. Lukas pasal yang ke-11. Sabar ya, Bang ya. Lukas pasal 11 ayat yang ke berapa tadi? 27. Lukas 11 ayat 27. Oke. Ada. Ini Alkitab Google nih, gimana ini? 27. Emangnya beda, Bang? Kan sama, Bang, isinya. Aduh, Baca dong, Anda kayak baca. uncup saja sih. Baca Mari dong. mengadakan mushaf Al-Qur'an. Uncup itu kerjaan uncup. Oke. 27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya. Kepada siapa? Pada Allah. Astaga. Pada Yesus lah. Oke, kepada Yesus Yesus. kan Tuhan. Baik, kepada Yesus kan Yesus. Tuhan. Ya, nanti kalau bilang kepada Allah, nanti Allah Bapa lagi maksudnya. Kepada Yesus gitu bilang, biar jelas. Oke. Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Betul? Tetapi Terus? ia di sini siapa? Yesus. Berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Betul? Iya. Terus yang memelihara firman itu siapa? Baik. Yang memelihara firman yang melakukan adalah setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan apa yang Dia perintahkan. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan apa yang kuperintahkan kepadanya. Setuju? Yesus sendiri kan firman itu. Terus di situ yang memeliharanya siapa?
Memelihara gimana? Itu kan kalimat terakhir, kata-kata terakhir itu kan dan yang memeliharanya. Memelihara apa? Firman tadi kan, yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Saya balikan kamera saya. Baik. Saya bacakan lagi Bang ya. Perhatikan ya Bang ya. 27, 28, mana tadi? Nih. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Betul? Oke, apa yang mau Anda utarakan di sini? Yang memelihara firman. Maksudnya gimana memelihara firman? Firman Allah itu kan Yesus kan? Yesus sendiri juga. Jadi yang memelihara Yesus. Iya. Oh, Jelas jadi pengertian. firman, Oke, sama baik. halnya memelihara Jadi Yesus. jadi pengertian ayat ini bagi orang Katolik adalah yang memelihara Yesus yang berbahagia. Sementara kita bagaimana cara memelihara Yesus? Nggak ada kesempatan dong kita memelihara Yesus. Yesus lahir dong biar gua pelihara gitu ya. Bukan begitu Loh, bahasa. gimana maksudnya? Maksudnya gimana? Yang mendengarkan dan memeliharanya. Memelihara Yesus. Heeh. Oke, berarti kita gimana cara memelihara Yesus? Harus dilahirin lagi ya? Harus jadi bayi lagi terus, betul? Cool. Lu Lahir lagi. Justru abang yang puyeng gimana sih? Loh, makanya saya tanya kepada Anda. Firman Allah kan Yesus, betul? Oke, berbahagia berarti orang yang memelihara Yesus, betul? Nah, berarti yang memelihara Yesus Maria, betul? Berarti Maria yang paling berbahagia, betul? Dan yang, kan ada kata dan tuh. Dan yang memeliharanya. Ya, Iya, berarti Maria, betul? iya. Iya, berarti kita tidak dikasih Berarti kita kesempatan. semua dan Maria. Sebentar. Berarti kita tidak dikasih kesempatan untuk memelihara, betul? Karena udah besar, betul nggak? Gimana sih kamu Astaga. Makanya saya mengerti kenapa kalian lebih suka bahwa Yesus bayi terus. Dengar. Nih, saya kasih tunjuk kepada kalian. Kalian lebih suka Yesus itu bayi terus selama-lamanya. Yesus harus bayi, diurus terus, betul? Masa mengklaim gitu lagi? Betul. Baik. Apa yang diusung-usung ini? Apa yang diusung-usung? Jangan setengah gambarnya. Ini penuh nih. Apa yang diusung-usung mereka? Apa yang diusung-usung? Patung Bunda Maria ini. Oke, Yesus masih bayi. Ini, ya, Bayi terus, betul? Dipelihara terus, betul nggak? bukan berarti. Memang kamu anggap itu patung hidup? Saya ikuti pola pikirmu ini. Cara memelihara firman Tuhan adalah dengan cara menggendong dan menyusui. Itu cara memelihara firman Tuhan, betul? Aduh, itu kan. Loh. Ini kan Saya ikuti menjelekkan orang lain kemauanmu itu loh. begini dia. Ini saya sedang mengikuti kemauanmu. Betul? Tapi perbandinganmu tuh dengan kata-kata tadi salah itu. Kok perbandingan dengan kata-kata salah gimana sih dia ini? Tadi kan kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang percaya kepada firman Tuhan dan memeliharanya, betul? Oke, Yesus adalah firman Allah, betul? Betul. Dan dia dipelihara, betul? Sejak kecil, bayi-bayi. Oke, berarti cara memelihara firman Tuhan adalah dengan cara memelihara bayinya, betul? Maksudnya yang telah memeliharanya itu. Mandi dulu sana, mandi. Makanya benar-benar tadi saya bilang mandi, belum mandi. Cara memelihara firman Tuhan adalah dengan memelihara bayinya. Karena Yesus adalah sang firman yang menjadi manusia. Inilah yang saya bilang logika pikir orang-orang IQ jongkok. Gimana sih? Di mana ini? Kemana? Pusing. Si Cecep lagi pusing nih teman-teman. Cecep pusing. Si Cecep lagi pusing teman-teman karena mereka bilang begitu. Maknanya tuh begitu Cecep. Nih,
Perhatikan, perhatikan. Perhatikan ya, saya bacakan kepada kalian. Tetapi ia berkata, Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yesus adalah firman Allah, betul. Dia dipelihara oleh Maria, betul. Berarti itulah cara memelihara firman Allah. Astaga. Pantesan selama ini dia nyembah patung ya, karena begini cara model baca Alkitab. Gitu cara baca Alkitab itu seperti itu teman-teman. Pantesan Anda nyembah patung, nggak salah. Ya nggak salah teman-teman. Aduh, berat. Teman-teman, saya mendapatkan tugas baru nih teman-teman. Ya, saya mendapatkan pasien-pasien baru gitu lah ya.